Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Desa Batu Unggul Kempar, sepasang rentenir kejam ditemukan tewas secara misterius di waktu yang sama, di dua ruangan berbeda. Tak ada luka, tapi wajah mereka menegang, penuh ketakutan. Kematian ini memicu penggalian masa lalu kelam mereka, dari hutang piutang kejam, skandal perselingkuhan, hingga ikatan gaib dengan Nyimas Gendrawi, entitas Gendrawi, perempuan yang haus tumbal. Teror mistis mulai menghantui warga desa. Satu persatu saksi lenyap. Apakah benar kematian mereka murni? Atau justru awal kebangkitan kutukan yang telah lama terkubur? Malam di pos ronda Desa Batu Unggul, menusuk kulit seperti jarum es menggiring kabut tipis, menelusuri jalanan tanah yang sunyi. Hanya suara cangkrik dan dengusan sapi di kejauhan yang menemani langkah dua pria parubaya, Ayok dan Jono. Mereka baru saja menyelesaikan giliran ronda. Seperti biasa, jalan setapak di sebuah timur kampung itu selalu mereka lintasi, sambil bercanda ringan. Namun malam itu sesuatu terasa berbeda. Udara lebih pengap, seolah ada sesuatu yang membekap leher dari belakang. Ketika mereka melewati depan rumah sederhana beratap seng berkarat, milik seorang janda bernama Santi, langkah mereka otomatis melambat. Ojak menepuk bahu Jono. Pelan. "Jon, lihat deh," bisik Ojak sambil jongkok di balik pagar bambu yang sudah lapuk dari balik celah pagar. Mereka melihat pintu rumah Santi terbuka perlahan. Cahaya redup dari lampu minyak di dalam rumah memantul samar ke tanah. Sosok perempuan keluar perlahan. Santi. Tapi bukan itu yang membuat darah mereka mendidih. Seorang pria lebih tua, tinggi besar dan berkumis tipis, muncul tepat di belakang Santi. Jono menahan napas. "Waduh, itu bukannya si Kuto?" bisik Jono dengan nada gemetar. "Benar, Jon, rentenir itu. Ngapain dia jam segini dari rumah si Santi?" saut Ojak. Kuto, pria kejam yang selama ini meresahkan warga karena praktek rentenir tak berperi kemanusiaan, terlihat memeluk Santi erat. Bahkan bibir mereka sempat saling menyentuh. Sebelum akhirnya pria tua itu melangkah ke motor bebek tuanya dan menyalakan mesin. Suara knalpot memecah kesunyian malam ketika motor melaju melewati tempat Ojak dan Jono bersembunyi. Wajah mereka jelas melihat sosok itu. Tak mungkin salah, itu Kuto. Dasar tua bangka, janda juga dirusak, geram Ojak. Perlahan Santi masih berdiri di depan pintu rumah. Tiba-tiba tubuhnya gemetar. Ia menunduk menahan perutnya, lalu memuntahkan sesuatu ke tanah. Suara muntahannya keras, seperti memuntahkan sesuatu yang busuk dan berat. Ojak dan Jono kaget, tapi dia membeku. Lalu terdengarlah ucapan yang tak akan pernah mereka lupakan. "Amit-amit, kalau bukan karena hutang, mana mau aku ngelayanin tubuh penuh kudis, bau anyir gitu. Ya Allah, jijik banget." Ojak dan Jono saling pandang, merinding. Kuto yang mereka kenal selama ini rapi, wangi, selalu mengenakan jas dan parfum mahal, disebut bau anyir dan penuh kudis. Jon, kamu dengar barusan?" "Dengar, Jak. Jangan-jangan dia bukan manusia lagi." Santi masuk ke rumah, menutup pintu pelan. Tapi Jono tak tahan.
Dia berdiri dan melangkah cepat ke rumah Santi. John, mau ngapain? Tahan Ojak. Gak bisa, Cak, kita harus pastiin. Jangan-jangan dia dipaksa. Kalau benar ada yang aneh sama si Kuto, bisa gawat buat kampung kita. Setelah ketukan pelan di pintu Santi, Santi membuka dengan wajah pucat dan mata sembab. Loh, Mang Ojak, Mang Jono, ada apa malam-malam begini? Kami lihat si Kuto keluar dari rumah kamu, San. Kami juga dengar kamu bilang soal kudis dan bau anyir. Santi terdiam sejenak, tapi akhirnya mengangguk pelan dan mempersilahkan mereka masuk. Rumah Santi sederhana, dindingnya triplek setengah lapuk. Di ruang tengah mereka duduk di atas tikar. Suasana terasa pengap dan dingin meskipun tidak ada kipas. Santi bicara dengan suara gemetar. Saya nggak punya pilihan, Mang. Suami saya dulu waktu sakit butuh biaya besar. Saya pinjam ke Kuto, hutangnya udah numpuk. Saya udah kerja siang malam, tetap nggak bisa bayar. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia ngancam mau sita rumah saya. Saya cuma punya ini satu-satunya. Akhirnya dia minta saya melayani dia. Katanya buat nyicil utang. Jono mengepalkan tangan. Ojak menggeleng dengan nafas berat. Astagfirullahaladzim. Udah banyak warga yang dia siksa secara ekonomi. Sekarang kehormatan orang juga dia rusak. Ini udah keterlaluan. Santi menunduk, tubuhnya gemetar. Tapi ini belum semuanya, Mang. Maksudnya? Santi menoleh menatap mereka berdua dengan mata penuh teror. Tadi waktu dia ke kamar saya lihat punggungnya ada sesuatu nongol, kayak tangan kecil, tapi bukan tangan manusia. Hitam dan kukunya panjang. Ojak dan Jono langsung bangkit, berdiri. Tangan apa, San? Tanya Jono kaget. Saya nggak tahu, tapi saya juga cium bau busuk, bau anyir bercampur kemenyan. Saya takut, Mang. Saya rasa Kuto bukan lagi manusia sepenuhnya. Tiba-tiba terdengar suara gemeretak dari luar, seperti kuku mencakar dinding kayu rumah Santi. Semua terdiam. San, kamu pernah lihat atau simpan sesuatu dari dia? Tanya Ojak. Dia kasih saya semacam kantong kain hitam. Katanya jangan dibuka. Saya taruh di bawah tempat tidur. Jono langsung menunduk dan menarik kantong itu. Ketika dibuka, aroma menyengat keluar dari dalamnya. Ada rambut manusia, bunga kamboja kering, serpihan tulang kecil, dan secari kertas bertuliskan aksara aneh. Berbau kemenyan, Cak. Ojak mundur sambil mengucap istighfar. Ini bukan sembarangan. Utang piutang, John. Ini ada setannya. Di luar rumah anjing-anjing tiba-tiba melolong panjang, seolah menyambut sesuatu yang sedang mendekat. Ruangan sederhana itu sunyi, hanya suara dinding kayu berderit saat angin malam menyusup masuk melalui celah jendela tua. Lampu minyak di sudut ruangan memancarkan cahaya temaram, membuat bayangan 3 sosok yang duduk bersila tampak seperti hantu di balik dinding. Santi menunduk dalam. Kedua tangannya menggenggam ujung kain lusuh yang ia kenakan. Mata sembabnya tak mampu lagi menahan air mata yang menetes satu persatu, membasahi pipi. Jono dan Ojak hanya duduk, terpaku. Keduanya tahu mereka tak sedang berhadapan dengan seorang wanita murahan, tapi dengan seorang janda yang terjebak dalam pusaran keputusasaan paling kelam yang bisa dialami manusia. Tenang dulu ya, kamu cerita pelan-pelan. Mamang berdua nggak akan nilai kamu yang enggak-enggak kok. Ucap Ojak dengan suara pelan. Santi menarik nafas panjang. Suaranya serak, namun setiap katanya seperti mengandung bara luka. Dulu waktu almarhum suami saya jatuh sakit, saya udah lari kemana-mana. Nggak ada keluarga, nggak ada yang bantuin kami. Cuma berdua, saya dan dia. Udah nggak kerja, badan pun makin lemah. Air matanya mulai mengalir.
suaranya patah-patah. Saya butuh uang, Mang, buat beli obat, buat bawa ke rumah sakit. Gak ada yang bisa dipinjamin. Sampai akhirnya saya nekat nyamperin Pak Kuto. Dia langsung kasih uang waktu itu. Dia baik, Mang, awalnya. Dia bantuin semua. Bilangnya cicilannya ringan, asal saya gak telat. Tapi saya gak sangka, ternyata makin lama makin mencekik bunganya. Gak masuk akal, baru 2 bulan hutangnya udah 3 kali lipat. Ojak mencengkram lututnya. Jono menatap kosong ke lantai. Pas suami saya meninggal, saya gak punya lagi alasan buat hidup. Rumah ini satu-satunya peninggalannya. Tapi dia ngancam mau ambil semuanya. Terus sampai kamu akhirnya, bisik Ojak menahan emosi. Santi mengangguk lagi, tapi kali ini bukan dengan pasrah. Ada marah di balik tangisannya. Saya gak mau, sumpah. Saya gak mau, Mang. Tapi waktu itu saya gak tahu lagi harus kemana. Gak ada siapa-siapa. Saya gak mau tidur di jalan. Gak mau anak saya nanti lihat ibunya jadi gembel. Saya nyerah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Pertama kali dia kesini malam-malam. Saya disuruh mandi pakai daster merah dan melayaninya. Katanya ini bagian dari cicilan. Ojak membuang muka. Jono mengepalkan tinjunya. Dasar tua bangka. Gumam Jono, geram. Bukan cuma itu, Mang. Santi mengangkat wajahnya. Matanya kini penuh ketakutan. Malam itu, waktu dia di atas saya lihat lehernya kayak berdenyut aneh. Dan saya lihat ada satu bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Matanya merah, besar. Dan saya yakin banget itu bukan bayangan biasa. Dia diam aja, Mang, berdiri. Tapi saya merasa seolah bayangan itu yang mengendalikan tubuh Pak Kuto. Dan entah kenapa saya mencium bau yang, sumpah, kayak bau kentang rebus dicampur darah basi. Jono menelan ludah. Ojak menunduk dan mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Kamu masih punya barang dari dia selain kantong hitam tadi? Santi pun lalu berdiri pelan dan masuk ke kamarnya. Tak lama ia kembali membawa sebuah cermin kecil berkaki kayu tua. Diikat kain merah pada pinggirannya. Ini dia. Taruh di laci saya, katanya buat pengasih biar saya tetap awet muda. Katanya, tapi sejak cermin itu ada, saya sering mimpi aneh, Mang. Di mimpi itu saya telanjang dan tubuh saya ditarik masuk ke rawa hitam. Ada tangan-tangan yang menjulur dari air, menarik, menyentuh bagian-bagian tubuh saya. Saya nggak bisa teriak, tapi dari kejauhan ada suara perempuan ketawa. Suaranya parau, tua, jijik banget. Santi jatuh terduduk lagi, tangisannya pecah. Saya tahu saya salah, Mang. Saya tahu. Tapi saya nggak tahu kalau semua ini ada hubungannya sama hal-hal begituan. Ojak dan Jono saling pandang. Keduanya tahu ini bukan lagi urusan hutang piutang. Ini urusan perjanjian. Dan Santi adalah salah satu dari korban yang disesatkan ke jalur paling kelam. Hutang yang dibayar dengan kehormatan dan jiwa. Mulai malam ini jangan simpan barang apapun dari Kuto. Cermin ini kita bakar, kantong itu juga. Dan kamu jangan sendirian lagi malam-malam. Kita nggak tahu makhluk apa yang udah dia bawa masuk ke kampung kita. Dan untuk pertama kalinya Santi menyadari bahwa rumah yang dia perjuangkan untuk dipertahankan mungkin bukan lagi miliknya seutuhnya. Malam makin larut, langit di atas desa Batu Unggul sudah seperti kain hitam pekat tanpa bintang. Sepi, tapi rumah besar milik Kuto justru menyimpan kegaduhan. Bukan dari luar, melainkan dari dalam jiwa yang hidup di dalamnya. Gerbang rana besi yang sudah mulai berkarat itu berderit saat Kuto mendorongnya dengan sepeda motornya. Lampu rumah tampak menyala dari dalam. Ia menatap rumah 2 lantai itu dengan lelah. Tapi bukan lelah karena raga, melainkan karena beban yang tak bisa dibagikan, bahkan kepada istri sendiri.
Begitu mematikan motor dan hendak mengetuk pintu, suara khas terdengar dari dalam. Bentakan. "Mas, dari mana? Udah jam segini, baru pulang." Pintu terbuka kasar. Di baliknya berdiri Nia, istrinya. Wanita keras yang dulunya juga dikenal sebagai nyonya besar di kampung itu. Kini wajahnya lebih tirus, rambutnya kusut meski masih disemir. Sorot matanya tajam, seperti siap menguliti siapa saja. "Biasa, habis nagih hutang, banyak yang ngumpet, susah ditagih," jawab Kuto datar. "Alasan kamu. Kamu pikir aku gak tahu kamu dari rumah janda itu, hah? Dasar perempuan kampung. Kamu rebutin juga. Urus saja dapur sama anak, jangan ikut campur urusan kerjaan." Kuto mendorong tubuh Nia pelan ke samping dan masuk ke dalam. Nia masih bersungut-sungut di belakang, tapi tak berani melanjutkan pertengkaran. Sudah lama mereka tak tidur satu kamar sejak usaha karaoke gelap milik Kuto digerebek polisi 3 tahun lalu, dan dia sempat ditahan. Rumah ini tak benar-benar menjadi rumah, hanya tembok dan kutukan yang tinggal bersama mereka. Di lantai atas seorang gadis belasan tahun duduk diam di sudut tempat tidurnya. Tia, anak sematawayang Kuto, dan ia memeluk lutut sambil memandangi jendela yang tertutup tirai tipis. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi bukan karena menangis, melainkan karena tidak bisa tidur selama 3 malam berturut-turut. Ia mendengar lagi suara itu pelan, seperti orang menggaruk-garuk kayu dengan kuku panjang. Suara itu berasal dari bawah, tepatnya dari kamar kecil di pojok dapur, ruang sempit yang sudah 3 tahun lebih tidak dibuka. Kamar itu dulunya tempat ibunya menyimpan perlengkapan. Kata mereka, tapi Tia tahu kamar itu menyimpan sesuatu. "Ma, tadi suara itu lagi," gumam Tia. Ia tak punya siapa-siapa untuk bicara. Ibunya terlalu sibuk menyumpahi bapaknya. Bapaknya sibuk entah kemana, menutup kupingnya, tapi suara itu makin jelas. Lalu disusul bunyi ketukan dari dalam kamar kecil itu. 1 ketukan, lalu 2, lalu 3. Gemetar, dia berdiri pelan dan keluar kamar. Tangannya menggenggam liontin kecil, peninggalan neneknya satu-satunya. Hal yang membuatnya merasa aman. Ia berjalan menuruni tangga perlahan. Suara langkahnya tenggelam dalam sunyi malam. Lampu dapur berkedip-kedip, udara di sekitar terasa lebih dingin. Bau wangi bunga kamboja samar-samar tercium, dan di sanalah ia berdiri di depan pintu kamar kecil. Pintu itu kini berembut dari dalam, seolah ada napas panas yang menghembus keluar. Dia mengangkat tangannya, nyaris menyentuh gagang pintu. "Tia, jangan." Suaranya seperti bisikan, tapi bukan dari dalam kamar, dari belakang Tia. Tia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. "Tia, jangan buka, nanti kamu yang digantikan." Kali ini jelas ada suara, tapi tak ada wujud. Mendadak dari dalam kamar kecil itu terdengar suara seorang perempuan tua, tertawa lirih, serak, dalam, panjang. "Sudah waktunya." Tia menjerit dan langsung berlari ke atas. Ia masuk kamar dan menutup pintu sekuat tenaga, mengunci dari dalam. Ia terisak dalam pelukannya sendiri. Di bawah, di dapur yang remang, pintu kamar kecil bergerak sendiri, seolah sesuatu dari dalam ingin keluar, tapi belum waktunya. Di kamarnya, Kuto tidur terlentang, tapi tubuhnya tak tenang. Mukanya pucat, dahinya basah keringat. Dalam mimpinya ia berada di tengah kubangan lumpur hitam. Di sekelilingnya, wajah-wajah warga yang pernah ia siksa dengan bunga hutang. Semua menangis, berteriak, meminta keadilan. Dari belakang, suara perempuan parau berbisik di telinganya. "Uangmu belum lunas, Kuto, dan tumbalmu mandek. Aku akan ambil semuanya."
Kuto terbangun dengan tubuh gemetar, nafasnya tercekat. Ia menatap pintu kamarnya yang tertutup, dan dari celah bawah pintu, ia melihat bayangan kaki telanjang, tapi terbalik, ujung jari menghadap ke belakang. Siapa itu? Tapi tak ada jawaban, hanya bau kentang rebus yang perlahan memenuhi kamar. Angin dini hari mengusap perlahan dedaunan mangga yang menempel di atap rumah keluarga Kuto. Suara detak jam dinding terdengar begitu jelas di lorong rumah yang hening, seakan memukul waktu yang sudah tak bisa ditunda. Waktunya membayar semua yang pernah dijanjikan. Di kamarnya yang gelap, Nia terbangun karena ingin buang air kecil. Ia menyibakkan selimut dengan malas, lalu berjalan menyusuri lorong panjang menuju kamar mandi di ujung dapur. Tangannya mengusap mata, kepalanya menengadah karena lelah atau karena terlalu banyak pikiran saat pertengkaran tadi malam. Selesai dari kamar mandi, Nia kembali berjalan menuju kamarnya, tapi langkahnya tiba-tiba luruh di tangga yang gelap itu. Angin dingin seakan berhembus dari satu titik pintu kamar kecil di pojokan dapur. Pintu yang selama 3 tahun terakhir tak pernah lagi dibuka. Pintu itu sedikit terbuka dan dari celahnya mengeluarkan aroma yang sangat akrab. Wangi bunga kamboja, segar tapi juga bercampur bau kentang rebus yang mendidih hangus. Dan sesuatu yang lebih busuk dari bangkai tikus. Bau darah basi. Ya Allah, jangan-jangan. Gumam Nia sambil memeluk tubuh sendiri. Bau itu tak asing, bahkan sangat familiar. Nia menutup hidungnya, tapi bau itu seolah menyusup dari dalam kulit langsung ke tulang. Bau yang dulu selalu hadir saat ia memanggil sosok itu. Bau dari dunia seberang, Nyimas Gendrawi. Pintu kamar kecil itu bergetar pelan, seperti sedang diketuk dari dalam. Suaranya bersautan dengan suara wanita tertawa kecil, tawa wanita tua, tawa puas, tawa dendam. Sudah lupa, Nia memejamkan mata, tangannya meraih gagang pintu, tapi bergetar hebat, nafasnya sesak, tapi ada dorongan kuat dari dalam. Pikirannya seolah sesuatu menyuruhnya membuka kembali tempat itu. Sudah waktunya, bisiknya. Pintu dibuka perlahan. Hawa panas menyembur dari dalam kamar kecil. Tidak seperti ruangan kosong biasanya. Ruangan itu seperti oven gelap yang menahan uap kematian. Kabut tipis menggantung di langit-langitnya. Bau itu langsung memukul wajah Nia dengan keras. Ia berdiri di ambang pintu, tak berani melangkah masuk, tapi pandangannya menyapu seluruh ruangan itu. Di sudut kanan meja kecil berlapis kain merah masih ada bekas lilin dan sisa dupa yang tak terbakar sempurna. Di lantai tengah semangkok tanah liat retak berisi potongan rambut, bunga layu, dan bekas tulang ayam berwarna hitam kehijauan. Dan di dinding belakang lukisan, tangan 5 jari dilumuri darah. Perlahan Nia menutup mulutnya. Perutnya mual tiba-tiba. Flashback beberapa tahun silam. Nila dan Kuto duduk bersila di bawah pohon nangka tua yang tumbuh di tengah kebun milik almarhum Abah Asep, seorang dukun sepuh di luar kampung. Malam itu sunyi, hanya diterangi cahaya lilin yang membentuk lingkaran kecil. Kalian yakin? Tanya suara berat dari kegelapan. Sosok Abah Asep muncul dari balik semak membawa sebuah buntelan kain merah dan tempurung kelapa berisi cairan hitam pekat. Yakin, Mbah? Jawab Kuto. Saya mau usaha saya lancar, mau semua yang saya inginkan. Rumah, tanah, perempuan, semua. Tapi ada syarat. Kekayaan itu datang dengan darah. Saya siap, sambung Nia. Asal jangan ambil nyawa keluarga kami. Nyimas Gendrawi tak kenal keluarga. Yang dia inginkan hanya penghormatan, sajian, dan kesetiaan.
Tapi sekali kamu berhenti, dia akan mengambil lebih dari yang kau punya. Kuto menelan ludah. Berapa tumbalnya? 3, bertahap setiap 3 tahun. Dan kau harus terus beri dia makan. Minyak kembang Kamboja dan tulang lunak dari anak ayam. Jangan pernah berhenti. Kalau tak mau dia datang meminta kembali. Malam itu mereka sepakat. Ritual sakral. Kuto dan Nia menyerahkan air darah jari mereka pada tempurung kelapa, meminum sebagian cairan hitam itu, dan menyimpan batu segel pemberian Aba Asep ke dalam kotak kayu kecil yang kini disimpan di dalam kamar ritual itu. Tumbal pertama adalah bocah yatim piatu yang dianggap hilang di hutan. Yang kedua adalah salah satu PSK di tempat karaoke Kuto yang mati overdosis, lalu diam-diam dikubur di kebun belakang. Tumbal ketiga belum pernah diberikan. Kembali ke masa kini. Nia berdiri terpaku, nafasnya berat, matanya berkaca-kaca. Aku udah langgar janji. Tapi jangan anakku, jangan Tia. Dari dalam kamar kecil itu nyala lilin yang semula redup tiba-tiba menyala sendiri. Semua lilin menyala bersamaan, dan di cermin altar muncul bayangan sosok perempuan tua berambut panjang, acak-acakan, bertaring dengan mata hitam seperti lubang neraka. Tumbal terakhir harus dibayar sekarang. Cermin retak. Nia mundur tergopoh, menutup pintu kamar kecil itu, menguncinya dengan gemetar, dan lari menuju kamarnya. Ia terjatuh di tangga, tapi tetap memaksa berdiri. Nafasnya tersengal, tubuhnya mulai menggigil, tak terkendali. Di kamarnya Tia kembali terbangun, tapi kali ini bukan karena suara, melainkan karena badan. Dan lantai kamarnya terasa goyah, seperti ada yang menggali dari dalam lantai. Dia menangis, dan dari bawah kasur ia mendengar suara perempuan berbisik. Kamu anak yang cantik. Aku sudah lama menunggu. Waktunya pulang. Langit pagi desa Batu Unggul tak biasa. Kabut masih menggantung rendah meski matahari sudah tinggi. Burung-burung tak bersuara. Angin bertiup dingin seperti hembusan nafas kematian yang belum pergi. Sejak malam di ruang itu, ruang tamu Kuto, Nia duduk dengan wajah pucat, tangannya tak henti gemetar. Sesekali ia melirik ke arah lorong menuju kamar kecil di dapur, yang kini kembali terkunci, dengan kain merah menyilang di pegangannya. Tapi Nia tahu, pintu itu sudah tidak akan bisa menahan apapun lagi. Ia masih mengingat mimpi semalam, bukan sekedar mimpi. Itu peringatan. Dalam mimpi itu Nia berdiri di tengah altar tua, dikelilingi kobaran api yang membentuk wajah para korban. Suara lolongan terdengar dari segala arah, dan dari depan muncullah Nyimas Gandrawi. Sosoknya kini jauh lebih menyeramkan daripada 3 tahun lalu. Tubuhnya kurus kering, seperti tinggal kulit membungkus tengkorak. Rambutnya panjang, menjuntai hingga tanah, lengket dengan darah beku. Di dadanya menggantung ratusan jimat tulang bayi dan koin emas Jawa kuno. Kau janji, Nia. Kau baru beri 2. Sekarang aku yang pilih. Dan aku pilih darahmu sendiri. Nia berteriak, berlutut sambil menangis. Ampun Nyai, jangan, saya mohon. Saya takut. Ketakutanmu tak sebanding dengan dendamku. Tiba-tiba tanah di bawah Nia retak, menariknya ke dalam kubangan lumpur hitam yang dipenuhi cacing dan tengkorak. Nia terbangun dengan tubuh berpeluh, tapi rasa ngeri dari mimpi itu masih membekas. Dan lebih dari itu, ia sadar satu hal. Sudah lebih dari 3 tahun sejak mereka terakhir menyediakan tumbal dan sesajen. Mereka terlalu percaya diri.
Setelah usaha semakin sukses dan kekayaan tak lagi bisa dihitung, mereka berhenti mengunjungi makam pohon nangka. Dupa berhenti menyala, darah ayam tak lagi diteteskan. Kamar sesajen dikunci. Mereka berpikir Nyimas Gandrawi sudah puas, padahal tidak. Sementara itu di SMP 1 Batu Unggul, jam pelajaran berlangsung seperti biasa, kecuali di kelas 9. Di sudut belakang seorang siswi duduk kaku, matanya menatap kosong ke papan tulis. Namun tubuhnya gemetar perlahan. Itu Tia, teman sebangkunya, Salsabila, mulai khawatir. "Tia, kamu kenapa sih? Dari tadi mukamu pucet banget, kamu keringetan." Tia tak menjawab, matanya mulai membelalak dan tanpa aba-aba ia berteriak keras. Hingga seluruh kelas terdiam. Suara teriakannya bukan seperti suara anak perempuan, melainkan serak, berat, dan dalam. Seperti suara nenek tua yang marah. "Kuto, Nia, aku belum puas." Seluruh kelas panik. Guru yang baru masuk langsung mendekat, tapi Tia melompat ke atas meja. Mencakar-cakar wajahnya sendiri sambil tertawa menyeramkan. "Darah harus dibayar darah. Tubuh ini milikku sekarang." Mata Tia membelalak, seluruh bagian putihnya menghilang seperti arang. Dari mulutnya keluar cairan kental, hitam yang jatuh ke lantai. Aroma bunga kamboja dan kentang rebus seketika memenuhi seluruh kelas. Salah satu guru pingsan, murid-murid menjerit. Beberapa berlari keluar kelas. Sementara 2 staf sekolah mencoba menahan Tia, yang kini kekuatannya di luar nalar. Baru setelah seorang guru agama membacakan ayat kursi, tubuh Tia jatuh pingsan, seperti boneka mati. Pihak sekolah segera menghubungi Nia. Begitu sampai, Nia langsung memeluk tubuh anaknya yang lemas. Tapi saat Nia menyentuh kening Tia, gadis itu membuka mata sekejap saja. Dan di mata itu bukan dia yang menatap balik, tapi mata Nyimas Gandrawi. "Kalau kamu tak serahkan tumbal, aku ambil anakmu sekarang." Mata itu kembali menutup. Nia histeris. Sore harinya kabar kerasukan Tia menyebar di kampung, tapi tak sampai malam. Desas-desus semakin liar. Pasalnya, di dekat makam lama di bawah pohon nangka, ditemukan satu mayat warga bernama Bahadi, seorang buruh tani yang juga pernah punya hutang besar pada Kuto. Tubuhnya duduk membungkuk, tangan di dada seperti memeluk sesuatu. Matanya melotot ke atas dan wajahnya membusung, namun tidak berdarah sedikit pun. Yang mengherankan, di dadanya terukir pakai kuku. "Bukan dia yang kuinginkan." Dan di tanah tertulis huruf merah samar-samar, "Tumbal salah, aku ambil yang benar." Hari ketiga sejak insiden kerasukan Tia, suasana desa Batu Unggul tak lagi sama. Warga menjadi gelisah. Rumah-rumah yang biasa ramai dengan suara pengajian dan tawa anak-anak kini sunyi. Hanya diisi bisikan takut dan saling tuduh. Setiap sore selalu saja ada kabar kematian ganjil dari warga yang dulunya pernah bersinggungan dengan Kuto. Entah pernah berhutang dipaksa menyerahkan harta, atau sekedar dikhianati karena terjerat bunga pinjaman yang kejam. Dan yang paling membuat merinding, semua jenazah ditemukan dalam posisi dan kondisi yang sama. Korban pertama, Badi, ditemukan dalam posisi duduk bersimpuh di bawah pohon nangka. Matanya melotot, di atas rahangnya patah, seolah pernah berteriak keras. Di dadanya ada bekas cakaran panjang dan tulisan samar, "Salah korban." Kedua, Teh Sumiati, mantan pedagang nasi uduk, ditemukan tergeletak di dapur rumahnya. Mulutnya penuh pasir kuburan. Tangannya memeluk erat dadanya sendiri, seolah menahan sesuatu agar tidak keluar. Matanya terbuka penuh, air mata kering dan darah mengalir dari sudut hidung.
Korban ketiga, Mang Asep. Dulu pernah usahanya disita sama Kuto. Mayatnya mengambang di sumur tua. Dengan mata bolong dan di tenggorokannya ditemukan gigi manusia. Warga mulai resah dan berkumpul di balai desa, membicarakan kemungkinan adanya kutukan atau bahwa tumbal yang tidak lunas. Banyak yang menyebut-nyebut nama Kuto dan Nia, terutama setelah kejadian kerasukan Tia. Ini pasti ada hubungannya sama ilmu hitam. Mana mungkin 3 hari 3 orang mati, semua posisinya sama. Aku pernah dengar tuh kata almarhum Ustadz Rahmat. Dulu katanya si Kuto pernah mainan pesugihan. Jangan-jangan sekarang waktunya bayar. Sementara itu di rumah Kuto tak lagi seperti dulu. Ia jarang keluar. Bahkan urusan pekerjaan pun sekarang diserahkan ke orang suruhannya. Di wajahnya terlihat cemas dan tiap malam ia tak bisa tidur. Bahkan ketika duduk pun ia merasa ada yang menatap dari luar rumah. Dan benar saja, pohon asem besar yang tumbuh di belakang rumah di dekat kamar mandi luar ini menjadi tempat teror. Hampir setiap malam Tia menangis sambil menunjuk ke sana. Dari balik jendela kamarnya. Itu ya, ada yang berdiri, hitam tinggi. Dia liatin kita. Dia bisik-bisik, katanya sebentar lagi. Kuto awalnya mengabaikan, tapi malam itu setelah Tia kembali demam tinggi dan menggigil sambil menggambar simbol aneh dengan darah mimisan di dinding kamarnya, Kuto memberanikan diri keluar. Ia membawa senter dan celurit warisan bapaknya. Tiba di dekat pohon asem, udara langsung berubah dingin, kaku, hening. Daun-daun berhenti bergerak, seolah udara berhenti berhembus. Saat Kuto menyorotkan senter ke batang pohon, tak ada apa-apa. Tapi ketika ia menurunkan senter, ada bayangan besar yang menutupi tanah di depannya. Bayangan tubuh. Perlahan ia menengok ke atas dan di dahan tertinggi berdiri sosok hitam setinggi hampir 3 meter. Tubuhnya dibungkus rambut panjang, matanya merah menyala dan mulutnya menganga seperti sedang menjerit tanpa suara. Sudah saatnya. Kuto terjatuh, ia berlari terpirit-pirit kembali ke dalam rumah, meninggalkan celuritnya jatuh di tanah. Sejak malam itu ia mulai mimisan setiap bangun tidur. Nia yang juga mengalami gangguan mimpi berulang kini makin goyah. Ia bermimpi diseret ke dalam kamar kecil oleh tangan-tangan tak kasat mata. Dan tiap bangun tidur ada bekas cakaran panjang di punggung dan paha seperti digaruk oleh kuku. Rumah mereka kini seperti sumur kutukan. Lantai kamar mandi belakang mulai retak. Dari celah-celah itu mengalir cairan merah pekat bau anyir memenuhi rumah. Tapi hanya mereka berdua yang tahu. Ini bukan air biasa, ini darah. Satu malam saat makan malam, Tia tiba-tiba tertunduk. Bu, ya besok giliran siapa? Kuto dan Nia saling tatap. Maksud kamu apa, Nak? Tia mendongak perlahan, tapi bukan Tia yang menatap mereka. Mata hitam sepenuhnya senyum lebar, membelah pipi, dan suara nenek-nenek dari mulutnya. Cicilan nyawa belum lunas. Semua yang pernah kau hancurkan sekarang akan datang kembali, menagih dan menjemput. Sejak kematian Baha, Hadi, Teh Sumiati, dan Mang Asep. Dalam waktu yang berurutan, suasana kampung Batu Unggul berubah jadi seperti kota mati. Warga tak ada yang berani keluar malam. Jalanan gelap, makin terasa sesak. Anak-anak dilarang main keluar, bahkan suara cangkrik pun perlahan hilang. Seperti tahu akan bahaya yang sedang mengintai. Yang berani keluar rumah hanyalah mereka yang mencari kebenaran. Jono salah satunya. Setelah sempat menyaksikan kerasukan Tia dan mendengar kisah pilu dari mulut Santi,
Ia merasa ada potongan besar dari teka-teki mengerikan itu yang belum lengkap. Malam itu Jono diam-diam menemui Ojak dan mereka berdiskusi panjang tentang masa lalu Kuto, termasuk waktu ketika Kuto dipenjara selama 6 bulan akibat praktek ilegal tempat hiburan miliknya. Jak, kamu masih ingat nggak waktu itu ada napi yang bareng satu sel sama Kuto? Ingat namanya? Musan, tukang maling ayam. Dulu sih, tapi katanya sekarang udah tobat, pindah ke pesantren. Aku mau cari dia, aku butuh jawaban. 2 hari kemudian, pesantren Al-Fajri, luar kota. Jono menempuh perjalanan sejauh 3 jam menuju pinggiran kota tempat pesantren itu berada. Setelah menunggu izin dari pengurus pondok, ia akhirnya bisa bertemu dengan Musan yang kini tampak sangat berbeda. Berjanggut, bersorban, dan wajahnya teduh penuh penyesalan. Assalamualaikum Kang Musan, maaf saya mengganggu. Saya Jono dari Batu Unggul, dari kampungnya si Kuto. Waalaikumsalam. Musa menunduk sejenak, wajahnya berubah muram, seperti membuka luka lama. Astagfirullah, saya nggak ada yang buka-buka nama itu lagi. Jono lalu menjelaskan rentetan kejadian mengerikan yang menimpa warga Batu Unggul. Matanya tajam menatap Musan. Kang, saya tahu ini mungkin sulit, tapi saya yakin jenengan tahu sesuatu. Ada apa dengan si Kuto? Musan terdiam lama, lalu perlahan berkata, jadi waktunya sudah datang ternyata. Menurut Musan, Kuto selama di sel tak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak. Hampir setiap malam tubuhnya kejang-kejang, berkeringat dingin, dan sering menggumamkan nama Gendrawi. Jangan, belum waktunya. Suatu malam Kuto berteriak keras, lalu kerasukan. Suaranya berubah. Tubuhnya seperti dikendalikan sesuatu. Sampai para sipir harus mengikat tangan dan kakinya di ranjang besi. Dan dalam kondisi kerasukan itulah Kuto berteriak sesuatu yang tak pernah bisa Musan lupakan. Kalau tumbal berhenti, semua ini akan ditagih. Nyawanya, hartanya, anaknya, semuanya akan hancur satu persatu. Saat itu para napi lain ketakutan, bahkan Musan sendiri merasa hawa di dalam sel menjadi berat dan gelap. Setelah kejadian itu, Kuta seperti memohon minta pindah sel, lalu membuat jimat sendiri dari serpihan sendok dan potongan kain celana, lalu menyelipkannya di pojok tempat tidur sambil komat kamit setiap malam. Dia bilang, ini satu-satunya cara supaya dia nggak datang menagih. Dia yang selalu mengintai setelah bebas. Musan sempat mimpi buruk selama berminggu-minggu. Dalam mimpinya ia melihat Kuto duduk bersilah di tengah kuburan. Tubuhnya menghitam dan di belakangnya berdiri sosok perempuan tinggi besar, menggenggam kepala manusia dan meremasnya seperti ceruk. Itu pasti Nyai Gendrawi, jin perempuan yang dia pelihara. Saya nggak tahu dia awalnya gimana, tapi saya tahu dia udah jual jiwanya. Jono terdiam, mulutnya kering, tangan gemetar. Kang Musan, apa menurut Kang Musan waktunya udah datang? Musan menatap Jono dengan mata merah. Waktu itu udah lewat. Sekarang dia bukan cuma nuntut tumbal, dia nuntut balasan. Sementara itu di Batu Unggul, Nia mengalami mimpi yang makin memburuk. Dalam tidurnya, ia melihat semua korban Kuto berdiri berjejer di ruang tamu rumah mereka. Wajah mereka rusak, mata berdarah, tangan menengadah. Di tengah ruangan, Nia berdiri. Dosa kalian lebih berat dari darah. Mereka siap dibalas. Nia terbangun dan mendapati lantai ruang tamu basah oleh air hitam. Ia mendekat dan melihat nama-nama korban tergores sendiri di lantai satu persatu. Muncul seperti dibakar dari dalam keramik. Hadi, Sumiati, Asep. Belum cukup, belum selesai. Masih ada yang akan dibayar.
Malam itu desa Batu Unggul begitu sepi. Langit menggantung berat tanpa bintang dan angin, seolah enggan menyentuh pepohonan. Rumah-rumah terkunci rapat, hanya sesekali terdengar suara anjing melolong dari kejauhan, seolah merasakan sesuatu yang akan datang atau telah datang. Tepat pukul 12 malam, terdengar jeritan panjang memecah kesunyian. Jeritan bukan dari mulut manusia biasa, tapi seperti gabungan suara perempuan dan laki-laki yang mengerang bersamaan, lalu mendadak hening seperti nafas terakhir setelah ditarik paksa dari dada. Jeritan itu berasal dari rumah Kuto. Dalam waktu 5 menit, beberapa warga mulai berdatangan. Jono dan Ojak termasuk yang pertama mengetuk pintu. Namun tidak ada jawaban, tidak ada gerakan, tak ada suara. Tapi bau busuk menyengat keluar dari celah ventilasi. Mereka mendobrak masuk, lampu menyala, ruangan terang. Tapi hawa dingin menyambut mereka. Mereka seperti masuk ke dalam liang kubur. Semua perabot diam, tapi nuansa di rumah itu seperti sedang menyimpan kematian. Di kamar depan, tubuh tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar. Bola matanya membelalak ke langit-langit, rahangnya terkunci rapat, dan tangannya mencengkram kain sajadah yang basah oleh air hitam. Di kamar belakang lebih mengerikan lagi. Kuto ditemukan di atas ranjang dengan posisi kepala menghadap ke jendela yang terbuka. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan luar biasa, seperti orang yang melihat kematian datang tepat di depannya, tapi tidak bisa bergerak. Mulutnya sedikit terbuka dan dari sela-sela bibirnya menetes cairan pekat berwarna hitam, kebantal. Matanya tidak tertutup, kulit tubuhnya kebiruan, membusuk, dan dingin seperti es. Anehnya, tidak ada luka sedikit pun. Tidak ada bekas tusukan, tidak ada lebam, tidak ada darah. Tapi bau busuk yang menyebar dari kamarnya itu seperti mayat yang telah mati selama berhari-hari. Padahal mereka baru bicara dengan tetangga di sore hari sebelumnya. Warga semakin panik ketika menyadari bahwa jam dinding di kedua kamar berhenti berdetak pada waktu yang sama. Waktu jeritan terdengar, waktu nyawa mereka direnggut secara bersamaan. Tia malam itu tidak ditemukan di rumah. Pintu belakang terbuka, di dekat pohon asem jejak kakinya berakhir, tepat di depan gundukan tanah misterius, yang selama ini makin hari makin besar. Tanah yang basah, lembek, dan kini terbentuk seperti makam. Namun tak ada tanda Tia dimanapun, ia hilang. Dan warga tak tahu apa yang harus mereka katakan. Setelah mayat dibawa ke rumah sakit untuk otopsi, rumah dikunci, namun sesuatu tetap terasa menggantung di langit desa, seperti belum selesai. Dan satu hal yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah catatan yang ditemukan di bawah bantal Kuto. Ditulis dengan tangan gemetar, "Kami sudah beri 2, tapi dia ingin 3. Sekarang dia pilih sendiri." Hari itu langit tak mengizinkan sinar matahari menembus awan. Awan hitam pekat menggantung berat di atas desa Batu Unggul, seolah mengisyaratkan bahwa bumi pun enggan menerima 2 jasad yang hendak dikuburkan, Kuto dan Nia. Setelah jenazah dikembalikan dari rumah sakit usai otopsi, 2 jenazah itu siap untuk dikebumikan. Meski banyak warga hadir dalam prosesi pemakaman, tak ada satupun yang datang tanpa rasa. Semua tahu ada yang tak beres dengan kematian keduanya. Bahkan sejak sebelum dikuburkan, tubuh mereka sudah berubah warnanya, semakin gelap, kulit menebal dan mengelupas, seolah telah membusuk berminggu-minggu, padahal mereka baru mati semalam. 2 liang lahat digali di pinggir kebun belakang rumah Kuto, tak jauh dari pohon asem dan gundukan tanah misterius, yang sejak beberapa hari lalu terus tumbuh tinggi seperti perut bumi yang membengkak. Begitu jenazah Kuto diturunkan ke dalam liang lahat, udara mendadak dingin.
dan tanah di sekitar lubang pemakaman mulai bergetar halus, membuat para penggali terdiam dan saling pandang. Astagfirullah, tanahnya goyang. Ini gimana? Beberapa warga mundur, yang lain tetap diam, tak berani bicara. Tepat ketika papan penutup jenazah diletakkan, sebuah halilintar membelah langit tanpa hujan. Dan tiba-tiba api muncul dari tengah jenazah itu, menyala cepat, membesar, lalu padam dalam sekejap, menyisakan abu hitam yang berterbangan ke angkasa, dan membuat beberapa orang tua langsung bersimpuh sambil menangis pelan. Ini bukan kematian biasa, ini tandanya ditolak. Di tengah kericuan itu, Tia berdiri mematung di pinggir makam, tiba-tiba jatuh pingsan. Beberapa warga mencoba mengangkatnya, namun begitu tubuhnya disentuh, Tia langsung bangkit, duduk sendiri, dengan mata menatap kosong, dan bibir bergetar, mengucapkan sesuatu dalam suara yang bukan suaranya. Kau tabur, kau tuai, jiwa tumbalku tak lengkap, maka yang tersisa ku bawa semua. Kubur ini akan retak, dan dari retakan akan keluar anakku yang baru. Suara itu bukan suara Tia, bukan juga suara anak, tapi perempuan tua, parau, panjang. Sebagian warga mundur, menjerit, dan satu orang pingsan. Tia terus berbicara sambil menatap ke arah tanah yang belum tertutup sempurna. Tanah ini tidak lapar, tanah ini marah karena janji kalian. Setelah itu tubuh Tia kembali jatuh lemas, tapi dari sela bibirnya keluar cairan putih berlendir, mirip lelehan lilin, bercampur darah. Warga mulai panik, semua pandangan mengarah ke satu orang yang masih berdiri tenang di belakang kerumunan. Ustadz Herman, seorang alim ulama yang dikenal, namun jarang muncul di tengah warga, kecuali ada hal besar yang benar-benar darurat. Langkah Ustadz Herman perlahan mendekati Tia. Ia mengeluarkan sebotol air doa dari dalam tasnya, menetes ke dahi Tia, beberapa tetesan menyentuh kulitnya. Tia melompat seperti disetrum, lalu membeku lagi. Ini bukan gangguan biasa, gumam Ustadz Herman lirih. Ini perjanjian berdarah yang terputus tapi tetap aktif. Jin ini sudah terlalu lama tinggal bersama manusia. Ia menolak pergi karena merasa rumahnya masih ada di sini. Ustadz Herman lalu menatap gundukan tanah yang kini mulai merekah, seperti bagian tengahnya akan pecah. Dari selanya muncul aroma amis kentang busuk bercampur dupa tua. Jika gundukan ini sampai terbuka, bukan hanya keluarga Kuto yang binasa, tapi desa ini bisa hancur. Malam ketika setelah kematian Kuto dan Nia, suasana desa Batu Unggul masih diliputi teror yang tak kasat mata. Bau kemenyan dan bau amis darah samar-samar masih tercium di arah rumah bekas pasangan rentenir itu. Di belakang rumah gundukan tanah misterius kini tak hanya tumbuh, tapi berdenyut seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ustadz Herman setelah menyaksikan kerasukan Tia dan tanda-tanda jelas keterlibatan makhluk gaib, akhirnya memutuskan untuk bertindak lebih dalam. Ia tak bisa hanya menunggu keajaiban. Maka malam itu ia mengajak Ojak, orang paling tahu sejarah kelam keluarga Kuto, untuk menggali kembali lubang lama di bawah pohon asem, tempat di mana dulu Kuto dan Nia pernah menyimpan sesuatu. Saya masih ingat Ustadz, mereka pernah gali lubang di bawah pohon asem itu. Katanya mau tanam batu akik. Tapi malam-malam pakai dupa, ada yang bacain mantra. Kalau benar, disitulah akar perjanjiannya dimulai. Kita harus cabut. Semua berbekal cangkul, air doa, dan keberanian yang mulai rapuh. Mereka mulai menggali tanah basah di tengah malam tanpa suara, selain hembusan angin dan bunyi serangga malam yang kian melemah.
Baru 1 meter digali, bau kentang rebus campur kembang Kamboja langsung menguar dari dalam. Bau yang menyengat menusuk hidung dan memunculkan rasa mual. Ojak nyaris muntah seketika. Ya Allah, ini baunya, ini bau apa? Seru Ojak gemetar. Terus gali, jangan berhenti. Perintah Ustadz Herman sambil merapal ayat. Setelah lapisan tanah ketiga, mereka menemukan kotak kayu tua, berukir tertutup kain merah tua yang telah membusuk. Di sekeliling kotak itu mengalir cairan hitam kental seperti lumpur dicampur darah beku. Terus menyembur perlahan dari dasar tanah, seperti luka yang baru terbuka. Saat Ustadz Herman mengangkat kotak itu, tanah bergetar dan angin kencang bertiup dari arah kebun belakang. Dedaunan beterbangan, suara-suara samar terdengar seolah dari kejauhan. Ratapan perempuan, jeritan laki-laki, dan tangisan anak kecil yang bersahutan dari segala arah. Jangan lihat ke belakang, Cak, bisik Ustadz Herman. Apapun yang kamu lihat, abaikan. Tapi terlambat, Ojak sudah menoleh. Dan di sana, di ujung kebun, berdiri sosok besar, berambut panjang, menyapu tanah. Tinggi lebih dari 2 meter, matanya merah menyala. Sosok itu hanya menatap tanpa suara, tanpa gerakan, seperti lukisan kelam dari dunia lain. Ia menghilang seperti kabut yang tertelan angin. Ojak terjatuh, terduduk, nafasnya tercekat, matanya tak bisa berkedip. Itu dia, Nyimas Gendrawi. Dia marah. Dia nunggu kita salah langkah. Ustadz Herman membawa kotak itu masuk ke ruang tengah rumah Kuto. Ia meletakkannya di atas kain kafan dan mulai membaca doa penghancur. Tapi saat kotak akan dibuka, pintu depan rumah tiba-tiba terbanting keras. Cahaya lampu redup. Angin mengelilingi ruangan. Di langit-langit tampak jejak tangan berdarah seperti merayap di dinding. Dan dari dalam kotak terdengar suara ketukan dari dalam, seperti seseorang atau sesuatu yang terperangkap dan ingin keluar. Sejak kotak pusaka digali dan dibuka, hawa di rumah Kuto berubah drastis. Tanah di halaman belakang terus berdenyut seperti perut makhluk lapar. Awan kelam tak kunjung bergerak dari atas rumah itu. Dan malam pun terasa lebih panjang dari biasanya. Tapi teror sejati justru muncul dari dalam tubuh Tia sendiri. Anak perempuan itu yang dulu hanya menjadi saksi pertengkaran orang tuanya, kini justru menjadi pusat dari badai kegelapan yang diwariskan orang tuanya. Ia mulai mengalami kerasukan setiap malam. Tubuhnya kejang, matanya terbalik, mulutnya menyeringai lebar, sambil bergumam dalam bahasa Sunda kuno yang tak dipahami siapapun. Namun kadang gumaman itu berubah jadi teriakan lantang, menyebut satu kata, pembohong, pembohong, pembohong. Ketika ditanya siapa yang ia maksud, dia menjawab dengan suara lirih seperti nenek tua. Ibu Nia janji dikasih, tapi tak jadi. Dia harus diganti. Ustadz Herman yang terus mengamati perkembangan ini akhirnya meminta izin membuka kembali lemari bawah tangga di rumah Kuto. Lemari yang terkunci selama bertahun-tahun. Dengan air doa dan zikir, Ustadz berhasil membukanya. Dan di dalamnya ditemukan catatan kuno yang ditulis tangan disimpan bersama potongan rambut Tia, baju bayi, dan darah menstruasi pertama Nia. Catatan itu berisi perjanjian ritual agar harta kekal dan tubuh tak membusuk. Anak sulung dipersiapkan sebelum umur 17. Sebelum darahnya jatuh ke tanah sendiri, harus dibasuh di sumur ritual. Lalu diserahkan pada pemilik malam. Jika dilanggar, darah akan menagih darah. Dia baru saja menginjak usia 17 tahun sebulan yang lalu. Dan menurut Ustadz, perjanjian ini hanya akan terikat jika si ibu secara sadar memberikan izin batin saat menyelesaikan ritual. Namun faktanya Nia berhenti di tengah jalan. Dia takut.
Ujar Ojek yang mengingat sesuatu. Dia bilang dia nggak mau anaknya jadi persembahan, tapi tetap simpan jimat itu, tetap ngasih makanannya tiap bulan. Dia munafik. Nyimas Gendrawi tak menerima pelanggaran itu. Ia menganggap dia sudah miliknya. Dan ketika janjinya dikhianati, maka bukan hanya tumbal yang akan diambil, tapi seluruh darah keturunan si pelanggar. Kerasukan Tia makin parah. Ia mulai bicara dengan suara yang berbeda-beda. Kadang seperti bayi, menangis, kadang seperti suara laki-laki tua yang tertawa lirih. Namun suara yang paling sering keluar adalah suara seorang perempuan dengan nada penuh dendam. Aku dijanjikan anak pengantin, pendamping ibu itu. Mundur, tapi aku tak pernah lupa. Dia milikku. Ia sudah kutandai dari lahir. Dan kini ia harus menikahiku. Malam itu ketika Ustadz Herman mencoba meruqyah Tia, tubuh anak itu melonjak ke udara, lalu jatuh keras ke lantai. Darah menetes dari hidung dan telinganya, tapi dari mulutnya keluar sepenggal kalimat yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Aku akan jadi pengantin Gendruwo. Dan di luar rumah, gundukan tanah misterius pecah perlahan, mengeluarkan uap hitam yang membentuk bayangan besar. Bayangan Nyimas Gendrawi lengkap dengan mahkota tulang dan gaun pengantin dari rambut manusia. Langit malam itu tampak seperti dinding hitam tak berujung. Tak ada bulan, tak ada bintang, hanya gelap dan diam yang menggantung, seolah bumi sedang menahan nafas. Warga Batu Unggul tak tidur malam itu. Semuanya berkumpul di halaman rumah Kuto, atau lebih tepatnya puing-puing rumah Kuto yang kini hanya menyisakan dinding kosong dan tanah hangus beraroma dupa terbakar. Tapi anehnya, tak ada api. Rumah itu terbakar tanpa nyala, tanpa asap, seperti dikunyah oleh kegelapan itu sendiri, dijilat oleh amarah entitas yang tak kasat mata. Sebelumnya Ustadz dan para warga telah mencoba melakukan ritual pemutusan ikatan gaib. Mereka berzikir, membentuk lingkaran doa di sekelilingnya. Tia yang telah dipasung dengan tali putih dan diasapi kemenyan, berharap bisa memutus cengkraman Nyimas Gendrawi atas tubuh dan jiwanya. Namun begitu air doa mulai disiramkan ke ubun Tia, tubuhnya melonjak, dan dari dalam mulutnya keluar suara ratusan orang bersamaan, tertawa, menjerit, menyumpah. Angin kencang menyapu halaman, lampu padam dan tanah mulai retak. Dari retakan itu muncul bayangan besar dengan rambut panjang, wajah rusak separuh dan mata merah menyala yang langsung menatap Ustadz. Kalian terlambat, janji telah dikunyah, nyawa belum lunas. Tia bukan satu-satunya darah, masih mengalir dari mereka yang menyaksikan dan diam. Lalu dalam satu hentakan gaib, rumah Kuto runtuh tanpa disentuh. Batu bata melesat ke dalam tanah. Jeritan Tia terdengar sekali, lalu hilang seolah tertelan bumi. Saat warga menggali, tak ada tubuh, hanya tanah merah yang mengepul uap dan bunga kamboja layu berserakan. Malam itu tak ada yang bicara. Namun saat fajar menjelang dan kabut mulai turun, Ustadz berdiri di tengah bekas rumah, menatap tanah bekas gundukan yang kini datar dan dingin. Kutukan tidak hilang, hanya pindah. Gumamnya, tumbal belum lunas, darah yang menonton dan membiarkan juga akan ditagih. 3 hari berlalu, desa mulai tenang. Warga menganggap semuanya telah usai. Tapi pada malam keempat, di rumah Jono terdengar suara dari dapur. Suara itu mendidih dan aroma kentang rebus yang sangat kuat. Jono bangun dari tidur. Ia pikir istrinya sedang memasak. Namun saat masuk ke dapur, kompor mati. Tak ada seseorang. Tapi suara air mendidih tetap terdengar. Lalu dari balik rak muncul suara pelan berbisik di telinga Jono. Giliranmu, penonton. Listrik padam, lalu gelap. Kadang dosa tak selalu menunggu hukuman di akhirat.
kadang ia ditagih oleh yang bukan manusia. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.